Halo pemirsa, masih bersama kami di Anjang Sana, sebuah ruang diskusi untuk ngobrol bersama seputar pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tadi saya masih bersama juga dengan Pak Widi, tadi kita ngobrol seputar ini ya Pak, wisata berbasis komunitas. Nah, tapi ngomong tadi Pak Widi juga sempat ngendiko mampir ke Penting Sari ya Pak ya. Di sana juga salah satu contoh dari wisata berbasis komunitas. Hari ini Pak Widi, kita juga akan ngobrol bersama dengan beliau adalah Ketua Forum Desa Wisata DIY yang juga sekaligus terjun langsung di daerah Penting Sari ya. Mungkin kita akan menyapa terlebih dahulu. Oh, pas sekali nih Pak, beliau sudah datang di sini. Monggo Bu Ika dan juga Pak Data silahkan. Wah, pas sekali nih Pak, Bu. Monggo Ibu. Iya, Bapak. Sehat Ibu. Sehat Bu. Wah. Dari mana tadi Ibu Ika, Pak Data ini? Kebetulan ketemu tadi untuk ini urusan gabungan industri pariwisata Indonesia. Oh, semakin menggeliat lagi ya Pak ya. Oke, dan juga mungkin kita akan perkenalkan terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan kedua narasumber kita berikutnya juga akan bergabung. Di sebelah saya sudah ada Ibu Ika Janita Dewi, beliau adalah seorang akademisi sekaligus pemerhati pariwisata. Dan tentunya yang saya sudah juga tunggu-tunggu dari tadi, Pak Dato, sehat selalu ya Pak G? Ya, beliau adalah Ketua Forum Desa Wisata DIY dan juga berdomisili di Desa Wisata Penting Sari. Betul nggak Pak G? Nah, kalau tadi kita sudah berbincang kan bagaimana Pak Widi menyampaikan bahwa memang saat ini yang bisa menjadi inovasi di tengah kondisi pandemi adalah wisata berbasis komunitas. Kita pengen tahu langsung nih dari pelakunya langsung yang terjadi di lapangan, Pak Doto. Kira-kira pripun Pak penerapan wisata berbasis komunitas tersebut? Sebetulnya yang pariwisata berbasis komunitas atau kerakyatan itu sudah berjalan lama di Indonesia, mulai tahun 2000-an ke sana. Cuma memang pergerakannya kan melalui proses-proses dan akhirnya itu bisa menyebar ke semua kabupaten kota. Jadi kita punya karakter berbeda. Ke barat, ke timur, ke selatan itu sangat berbeda. Dan intinya adalah pariwisata berbasis komunitas yang direncanakan oleh masyarakat, dikerjakan oleh masyarakat dan hasilnya untuk masyarakat juga. Dari oleh dan untuk masyarakat. Betul, ya Pak ya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi ya, masyarakat yang mengelola dengan potensi yang sudah ada di situ juga. Kalau Bu Ika sendiri melihatnya bagaimana Bu Ika? Artinya kan ini tadi ada pergeseran, mungkin inovasi baru di bidang industri pariwisata di Yogyakarta khususnya. Kedepannya nanti Bu Ika kira-kira melihat wisata berbasis komunitas peluangnya seperti apa sih Bu Ika? Ya, jadi kita harus memberi selamat terlebih dahulu ya bahwa untuk Jogja itu ada 3 desa wisata yang mendapat penghargaan desa wisata berkelanjutan. Salah satunya ini desa wisata Penting Sari. Jadi kita bangga sekali bahwa ada 3 desa wisata yang mengusung konsep berkelanjutan atau sustainable tourism. Nah, tidak saja di era pandemi ini ya, karena kita melihat bahwa sebetulnya di era pandemi dengan PTKM yang paling bisa bertahan hidup menurut saya itu adalah pariwisata berbasis komunitas atau di desa wisata ini. Kenapa? Karena memang teman-teman di desa wisata ini memiliki ragam kegiatannya itu memang wisata, kemudian pertanian, kemudian juga yang lain sehingga di era pandemi ini memiliki daya tahan resiliensi yang lebih dibandingkan yang lain. Tetapi yang menarik bagi kita bahwa nantinya pasca pandemi sekalipun, nah ini ya kita membicarakan masa depan pariwisata DIY ini seperti apa. Kita melihat trennya itu justru ke arah pariwisata yang berbasis pengalaman yang otentik kita sebutkan. Jadi pariwisata yang berbasis pengalaman bersama-sama dengan masyarakat. Nah kita kok sudah punya pilihan kebijakan saya kira yang tepat ya Pak Widi ya, kalau di Jogja ini kita yang itu memang punya pariwisata berbasis komunitas. Nah bentuknya memang desa wisata. Jogja itu punya mungkin pertama di Indonesia kita menyebutnya desa wisata. Nah di sini nanti pengalaman yang berbasis komunitas otentik, keunggulan budaya dan alam itu menjadi keunikan dari masing-masing desa wisata yang dimiliki di Jogja. Nah ini arahnya nanti Penting Sari punya keunikan tertentu ya. Kita sebut unique selling point istilahnya. Unique selling point ya. Nanti kita punya desa wisata yang lain, Ngelanggeran itu juga punya unique selling point. Kemudian nanti desa wisata Nglinggo misalnya juga punya unique selling point. Dan nantinya kita kembangkan supaya jadi portofolio produk wisata yang
bervariasi tapi berkualitas. Oke. Artinya malam gini ya Bu ya, kalau kita melihat kalau desa wisata itu kan banyak sekali desa di Yogyakarta ya Bu ya, yang punya potensi masing-masing unik berbeda. Artinya untuk wisatawan pun juga bisa merasakan experience yang berbeda kalau berkunjung ke desa wisata yang berbeda juga. Ada kampung wisata juga. Oh, lagi Bu ya. Desa wisata. Baik. Kampung wisata. Itu kampung wisata seperti apa itu Bu? Kalau kampung wisata kita menyebutnya ya, karena terminologinya kalau di kota itu bukan desa tapi kampung. Oke. Nah, pengalaman otentik bersama-sama masyarakat di kota nanti diwujudkan dalam pengalaman di kampung wisata. Oh, Di tengah baiklah. kota. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan ya Bu ya. Baik, menarik ini Bu ya, jadi peluang baru untuk wisata di Yogyakarta. Tapi dari Pak Doto sendiri Pak, mungkin kemarin sebelum pandemi hingga akhirnya memasuki kondisi pandemi, kemudian era penataan anyar, adaptasi kebiasaan baru. Ada perubahan signifikan yang dirasakan tidak Pak Doto? Oh, sangat berbeda sekali karena pada saat sebelum pandemi kan kita sebenarnya sudah merasakan nikmatnya wisata di desa-desa wisata. Pada saat pandemi orang desa itu lebih taat terhadap aturan. Sehingga kalaupun ada pembatasan waktu sebelum PPKM ini kan kami membatasi diri. Iya. Jangankan menerima tamu, saudara saja mau masuk kampung tahun kemarin nggak boleh gitu kan. Sehingga itu kita terapkan hampir 6-7 bulan. Nah, kemudian masa-masa pembatasan yang kemarin berjalan itu akhirnya mereka menjadi budaya bahwa kita bukan membatasi mereka berkunjung, tapi membatasi interaksi. Yang tadinya kalau sebelum pandemi orang bisa nginep 2 hari 2 malam, akhirnya kita hanya batasin untuk mereka datang hanya setengah hari. Nah, supaya apa? Supaya kami tetap terjaga keamanan dia. Nah, kedepannya ternyata itu menarik. Kenapa? Karena memang yang dicari adalah wisata-wisata yang ada di alam, yang ada di desa. Dan kebetulan di Jogja kan 5 kabupaten kota itu punya karakter berbeda. Nah, itu yang kita kuatnya Jogja di situ. Sehingga kekuatan besok di desa wisata adalah kami akan membuat program yang mungkin spesifik lebih ke kualitas wisata yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Kalau dulu masih banyak bis-bis rombongan, sekarang grupnya kecil. Mungkin grup keluarga, grup pertemanan yang hanya 5-10 orang. Dan nanti yang kita jual lebih ke kualitas ke sana. Berarti orientasinya bukan lagi ke kuantitas ya Pak, ya, ke kualitas itu tadi. Kira-kira bagaimana Pak Widi melihat akhirnya orientasinya bukan lagi kuantitas tapi quality? Apa yang bisa terus dikembangkan Pak Widi? Iya, baik. Saya kira Pak Doto sebagai pelaku wisata, Bu Ike sebagai pemerhati, saya kira ini sudah nyekluk ini. Kalau kita sering ngobrol gini akan ketemulah akhirnya ketemulah kita inovasi-inovasi. Jadi Pak Doto sudah mengulik ini. Dia tidak pada kualitas, pada kualitas. Artinya, ya penting sekali tadi seperti Nglinggo, seperti Nglanggeran kan ada kualitasnya kan luar biasa. Yang tidak dipunyai di daerah lain dan masing-masing punya spesifik. Mungkin beliau nyentuh dengan seduhan kopinya di Penting Sari atau yang lain-lain. Nah, ini yang mungkin perlu kalau perlu ngambil kopi metik, disangrai sendiri, ditumbuk sendiri, luar biasa itu. Experience-nya berbeda coklat Pak. Saya kira semua berbasis pertanian. Dan itu memang gawean saya yang lama dulu. Jadi saya pernah investasi di sana dalam artian mendampingi. Tetapi ke depan justru teman-teman yang di daerah, di wilayah menangkap ini menjadi peluang wisata. Ini saya kira setuju dengan Pak Doto tadi. Ayo kita ngomong tidak pada kuantitas tapi kualitas. Ya kualitas kalau ya sering dikunjungi semakin hari semakin banyak tetap pendapatnya sama ya Pak. Dan sama-sama nyaman. Kita sebagai tuan rumah juga menyajikan nyaman. Tamu kita juga nyaman, mereka kan sama-sama nyaman dengan kendaraan kecil, dengan kondaru. Tapi ya sesuatu yang akan terjadi, perusahaan bisnya yang nggak payu nanti yang nggak ini menjadi tapi yang lama. Dia mungkin akan membuat event-event yang lain, misalnya sekarang ngopi bareng di bis itu kan sudah kreativitas. Sudah ada ya Pak itu ya. Dia sudah punya kreatif juga, nggak masalah. Mereka juga akan mengalihkan fungsi artinya. Tapi sebenarnya begini Pak Widi ya dan Pak Doto dan Mbak Arin. Jadi kalau wisata berkualitas tidak berarti bahwa kita menolak rombongan. Tidak. Tetapi kita ingin ada wilayah-wilayah atau daya tarik wisata, destinasi wisata memang yang ditujukan untuk pariwisata massal. Masih ada. Tetapi untuk tempat-tempat tertentu ada zonasi, ada kita sengker lah ibaratnya orang Jawa itu mengatakan untuk wisata yang lebih berkualitas. Dan masalah quality tourism ini, itu kuncinya itu adalah pada produk yang berkualitas loh Pak Widi dan Pak Doto. Seperti apa itu produk berkualitas? Sekarang kita mengatakan pariwisata berkualitas itu apa?
Nah, intinya adalah produk dan pengalaman wisata yang berkualitas. Nah, maka kita melihat produk wisata yang berkualitas, kalau kita bilang 3A, atraksi, amenitas, dan aksesibilitas. Ini semuanya harus bagus. Betul, bagus. Ya, misalnya walaupun ya kita tahu standarnya memang standar lokal, variasinya adalah variasi lokal, tetapi untuk kebersihan kesehatan itu harus standar internasional. Sekarang kita punya gerakan toiletnya, standar tempat tidurnya, Bu ya. Wisata itu harus memang standarnya bagus. Kemudian kualitas SDM-nya, ya ini Pak Doto ini tahu persis bahwa kita ingin desa wisata itu harus punya SDM yang berkualitas. Betul. Dari segi pelayanan umum, pelayanan pemanduan, dan pelayanan untuk bisa menjelaskan desa wisata itu tersebut. Nah, itu. Narasinya ya Bu ya, story-nya di situ. Storynomics itu kan perlu orang yang bisa nanti edukator di desa wisata bisa menjelaskan. Dan itu orang desa itu Bu yang bisa. Harus orang desa tersebut. Oke, jadi ibaratnya kalau nanam padi nggak sekedar dinyolok-colokin aja ya Bu. Harus ada ceritanya. Filosofi dari padi. Oke. Dari Penting Sari sendiri bagaimana Pak Doto? Satu kan pasti yang kita jual kan pengalaman. Pengalaman berwisata itu menjadi menarik. Kenapa? Dari membajak sawah sampai menjadi nasi itu pelajaran yang luar biasa buat orang-orang kota besar. Mereka tidak pernah tahu namanya pohon padi. Nah, itu. Seperti tadi Pak Widi cerita tentang kopi. Kopi itu bukan sekedar kita minum kopi, Pak. Mulai dari metik, dari seleksi, dari sangrai sampai menjadi bubuk kopi yang diminum sendiri itu kita bisa ceritakan satu hari. Itu luar biasa. Menarik itu berbasis budaya masyarakat, budaya kehidupan, berbasis alam pasti, dan kreativitas tadi. Kalau itu kita sinkronkan, itu lebih menarik. Ini menarik sekali ya. Kita pengen lebih lanjut lagi, tapi mungkin Pak Widi, Pak Doto juga Bu Ika, kita boleh geser ke dalam. Mungkin ya ini sudah mulai terik matahari. Kita mau geser ke dalam aja deh Bu, daripada nanti kita kepanasan di sini. Pasti penasaran gimana tadi bisa mengembangkan desa wisata dari Penting Sari ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Anjang Sana.